قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan harapan kami mudah-mudahan channel ini membawa manfaat untuk kaum muslimin sekalian. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan menyimak sebuah video kaum muslimin, di mana video ini juga masih berkaitan dengan masalah yang sedang viral. Ada orang yang menerjemahkan surat Asy-Syu'ara, itu artinya surat pemusik, dan kemudian mengatakan bahwa sahabat Hasan bin Tsabit itu adalah seorang pemusik, di mana tidak ada para ulama sebelumnya yang mengartikan seperti itu kaum muslimin. Tidak ada, ya. Baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf, belum ada dan tidak ada yang berani menyebutkan bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, dan tidak ada yang berani menyebutkan bahwa sahabat Hasan bin Tsabit adalah seorang pemusik. Bahkan Imam Syafi'i pun yang memiliki sebuah kitab yang namanya Diwan Asy-Syafi'i tidak disebut sebagai buku musiknya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi memang aneh ketika ada orang yang menyebutkan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, menyebutkan syair itu sama dengan musik, menyebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW yang hafiz Quran, Hasan bin Tsabit radhiyallahu an, sebagai pemusik di samping Nabi Muhammad SAW, padahal dia sendiri menyatakan sikapnya ini menjauhi musik, tidak menyukai musik, karena instrumen musik dan Al-Quran itu berbeda. Ya, tapi dia berani mengatakan bahwa sahabat Hasan bin Tsabit radhiyallahu an itu adalah seorang pemusik. Ini kan logical fallacy. Kalau istilah Ustadz Adi Hidayat, logical fallacy. Ya, logikanya nggak nyambung sama sekali kaum muslimin. Bagaimana bisa menyebutkan sahabat yang mulia sebagai seorang pemusik, sedangkan dia sendiri menyebutkan bahwa musik itu bukanlah sesuatu yang baik, yang harus dijauhi. Ini kan aneh kaum muslimin. Ya. Dan itulah kaum muslimin, kalau kita menterjemahkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, tidak mengikuti tafsir dan terjemahan yang telah ditulis oleh para ulama, yang telah disampaikan oleh para ulama dari zaman para ulama salaf sampai khalaf kaum muslimin. Kemudian kalau mentafsirkan sendiri, tidak mengikuti para ulama, dan kemudian dibenarkan, ini akan berbahaya kaum muslimin, ya. Kalau untuk masalah perbedaan tafsir, ya, para ulama dahulu sudah berbeda kaum muslimin, sudah berbeda. Jadi perbedaan penafsiran Al-Quran, perbedaan menerjemahkan kosakata dalam Al-Quran itu sudah terjadi sejak dulu kaum muslimin, ya. Sedangkan Al-Quran ini sudah ditafsirkan oleh para mufassirin, dan tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Asy-Syu'ara artinya pemusik. Ya, akan tetapi di tahun 2024 ada orang yang dengan beraninya menyebutkan bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Ya, coba kaum muslimin, ya, di dalam surat Al-Maidah itu kan terjadi perselisihan antara Imam Syafi'i dan imam yang lain. Para ulama di sini berbeda pendapat ketika mengambil hukum dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya kaum muslimin. Di sini terjadi banyak perbedaan di antara ulama kaum muslimin. Jadi kalau berbicara masalah perbedaan pentafsiran Al-Quran, ya, kemudian perbedaan pendapat dalam hukum Al-Quran, ya, secara luas perbedaan masalah fikih yang sudah terjadi di masa lalu, itu kita tinggal legowo, ya, kita tinggal mengikuti saja mereka, para ulama tafsir. Ya, tapi kalau kemudian ada penafsiran baru, sementara para ulama tidak pernah mentafsirkan seperti itu, maka ini masalah kaum muslimin. Ini masalah. Ya. Al-Quran itu sudah ditafsirkan oleh para ulama besar. Ya. Sudah berapa banyak para ulama yang mentafsirkan Al-Quran. Ya. Sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Oleh karenanya jangan ditafsirkan macam-macam kaum muslimin. Kalau ditafsirkan macam-macam,
ini Al-Quran ini nantinya akan rusak kaum muslimin, ya. Dan di sini kita langsung saja kaum muslimin menyimak nasihat dari Ustadz Dr. Zulkarnain Sunusi, di mana beliau menasehati kaum muslimin ya supaya tidak mentafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang macam-macam, tinggal mengikuti pentafsiran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Sekarang ayat itu sendiri, kenapa ditafsirin macam-macam? Ayatnya kan jelas. Wasyu'ara'u pakai alif lam. Para penyairnya itu sudah jelas. Maksudnya itu siapa mereka? Dia terangkan. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ini sifat yang pertama. Pengikutnya saja orang menyimpang. Apalagi apa? Penyairnya begitu. Satu ya. Al-ghawun itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, itu artinya orang yang menyimpang setelah dapat ilmu. Itu al-ghawun. Karena dalam Al-Quran dibagi tiga. Ada rasyid, ada gawin, dan ada dhalun. Rasyid ini punya ilmu, punya amalan. Dhalun beramal tanpa ilmu. Gawun sampai ilmu kepadanya tapi tidak diamalkan. Contoh penerapannya dalam Al-Quran, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina ansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal gawin. Ini sama, gawun. Jelas ya? Sampai kepadanya ilmu tidak diamalkan. Makanya gawun. Bagaimana al-ghawun ini, asy-syu'ara ini? Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah engkau melihat mereka ini berada di setiap lembah, bingung ke sana sini. Kalau terjemahan bebasnya di terjemahan makna itu dikatakan mengembara di sana sini. Asalnya itu apa namanya? Al-haim itu artinya orang yang kebingungan, hair. Ya, dia kemana-mana gitu. Jadi untuk syairnya kesibukannya ke sana sini. Pada setiap perkara, setiap wadi. Dan kata wadi dalam bahasa Arab itu bisa misalnya anta fi wadi wa ana fi wadi. Kamu di suatu tempat dan saya di suatu tempat. Nah, mesti kita di lembah. Tidak mesti kita di mana? Di lembah. Sifat mereka yang lain wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan mereka para penyair ini berucap sesuatu apa yang mereka tidak ucapkan. Kan sifatnya jelas, ya kan? Kenapa diartikan lagi pemusik? Dari mana dapatnya? Nah, penyair yang tercela ini seperti ini, ternyata ada penyair yang bagus juga. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dzalamu. Itulah para penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum ajmain. Itu orang-orang bagus. Syairnya lurus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hasan, "Uhju ya Hasan." Balas mereka. Hija itu menyerang. Itu bahasa hija, kalau bahasa syair itu dia menyerang apa namanya? Orang yang diucapkan syair kepadanya. Iya. Dan itu orang Arab paling jago itu. Memberi bahasa-bahasa yang seperti itu. Tapi Hasan menghujatnya dengan hujatan ilmiah. Karena itu kata Nabi SAW, tapi sabar dulu. Sebelum kamu menyerang mereka balik, pergi ke Abu Bakar As-Siddiq. Biar kamu dengar langsung nasabnya orang-orang Quraisy dari Abu Bakar. Nah, setelah dia tahu, dia bisa memposisikan syairnya tepat pada tempatnya. Itu baru penyair yang dipuji. Jelas ya? Baik, hubungannya dengan surah Luqman apa? Ini cara menghubungkan ini kayak gimana? Tidak ada yang pernah berpikir ke sana untuk menghubungkan. Tidak ada yang mendahulunya juga di dalam hal tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya. Anggaplah asy-syu'ara, jamaknya syair, diartikan pemusik. Sudah, kita tidak usah ribut-ribut lah. Ya, saya mau ambil jalur aman aja. Tapi saya mau bertanya, terus gimana caranya kita tafsirkan ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah ajarkan kepadanya syair dan tidak pantas syair itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair mau diartikan apa? Terus kalau mau ditafsirkan, dia harus ucapkan tafsir yang sama di sini juga. Syair juga ini. Ya kan? Tapi kenapa tidak ada ulama yang berbicara tentang itu di tempat ini?
Bagaimana dengan ayat yang lain? Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukan ucapan seorang penyair. Sedikit di antara kalian beriman. Bagaimana kalian menafsirkan ayatnya? Ya kan? Ini akan repot namanya. Memang kalau sesuatu itu tidak ada asal usulnya dan sesuatu tidak punya nilai ilmiah, itu akan membuat semrawut. Dan Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu sifatnya apala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-Quran itu tidak ada kontradiksi. Kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ayatnya semuanya muhkam. Tidak ada kontradiksi. Saling berpasangan. Makanya dikatakan kitaban mutasyabihan. Mirip, berpasangan. Selaras. Itu Al-Quran. Iya. Makanya jangan masuk di dalam menafsirkan perkara-perkara terkait dengan Al-Quranul Karim apa yang tidak diucapkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi kalau kita tahu jalannya, kita tahu jalan apa namanya menafsirkan, itu mudah sekali. Dan terakhir di sini ingin saya ingatkan, atau ini sebelum yang terakhir ya, ini saya ingatkan, ada kaidah dari jalannya ahli sunnah berdalilkan, mereka itu selalu ambil yang muhkam, yang mutasyabih dibawa maknanya kemana? Ke muhkam. Jangan ayat-ayat yang muhkam seperti ayat tentang haramnya gina, ayat surah Luqman dan selainnya, itu muhkam semuanya. Tidak ada yang mutasyabih. Semuanya tegas menunjukkan haramnya. Kok tiba-tiba ingin diberi rincian, gara-gara ingin memberi rincian, ada yang diperkecualikan. Karena itu nanti ada yang boleh secara mutlak, ada yang tidak boleh secara mutlak, ada yang merinci. Dari mana dapat ilmu seperti itu? Itu namanya gaya pendalilan bukan di tengah ahli sunnah. Itu gaya pendalilan disebutkan oleh para ulama, pokok penyimpangan setiap kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dia ambil yang mutasyabih, dia tinggalkan yang muhkam. Dia ambil yang mutasyabih, dia tinggalkan yang apa? Yang muhkam. Dan yang terakhir, disalahkan kalau diterjemahkan surah para penyair. Ini nggak tahu ya, saya sendiri bukan pakar bahasa Indonesia ya. Iya. Tapi kalau dikatakan syair dalam bahasa Arab itu beda dengan syair dalam bahasa Indonesia. Makanya ada penyair-penyair dimaklumi dalam bahasa Indonesia itu syair, tidak disebut apa? Dia disebut musik. Kayak itu mudah sebenarnya. Sama saja syair dalam bahasa Arab seperti itu juga. Itu bukan musik. Sisa syairnya kalau dilantunkan, dimusikkan, diberi nada, itu baru jadi apa? Jadi musik namanya. Apa bedanya? Jelas ya? Makanya penerjemahannya itu terjemahan bagus ya, menerjemahkan makna secara detail dengan kata penyair itu. Dan itu yang selama bertahun-tahun di penerjemahan makna Al-Quran kita. Dari masa terjemahan Profesor Dr. Syabanawaya Hasbias Siddiq CS sampai di hari ini. Di Lajnah Tashih Mushaf masih tertulis surah para penyair. Maaf ya, di situ banyak teman-teman kita, dokter-dokter, ahli tafsir, ahli pakar juga dalam bahasa Arab. Saya kasihan juga ya kalau terjemahannya mereka ini pada salah semua ya. Ya. Tiba-tiba jadi terjemahan apa? Harusnya jadi terjemahannya surah para pemusik. Ini hal-hal saya pikir harus kita renungi ya. Harus kita renungi. Jadi kalau ingin berucap sesuatu, dipastikan tadi itu kaidah. Naklun musaddaq, ada penukilan, data ilmiah, dipercaya, atau pembahasan penuh dengan tahqiq. Penelitian yang akurat. Sesuatu yang bisa dibuktikan. Kalau tidak, maka itu namanya hadayanul mazawwaq. Igawan yang tidak bisa diukur. Iya. Baik. Nah, kaum muslimin, ya, Al-Quran itu sudah ditafsirkan oleh para imam mufassirin, kaum muslimin. Sudah berapa banyak imam yang ahli tafsir dalam Al-Quran, kaum muslimin. Dan tidak ada yang menerjemahkan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik. Ya, tidak ada juga yang menyebutkan bahwa sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Tidak ada.
Ya, adapun permasalahan hukum musik itu sudah menjadi pembahasan juga. Ya, memang benar di sana ada khilaf. Ya, meskipun tidak banyak yang menyelisih pendapat yang sahih. Ya, salah satunya dari para imam madhab ada Ibnu Hazm, madhab Zohiri yang membolehkan musik. Akan tetapi yang lainnya mengharamkan musik. Ya, jadi apakah dipikir adanya istilah musik ini, ya, adanya istilah profesi sebagai pemusik itu baru di tahun 2024 saja. Sehingga sebelum tahun 2024 tidak ada yang mengetahui bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya surat pemusik dan tidak ada yang menyamakan antara syair dengan musik. Ya, baru kemudian tahun 2024 ada satu orang yang dikatakan dengan kecerdasannya, dengan hafalannya yang luar biasa, halaman sekian, pojok kanan atas, pojok kanan kiri, atau kanan bawah, kiri bawah, kemudian memahami bahwa syair dan musik itu adalah sesuatu yang sama. Dan Asy-Syu'ara itu artinya pemusik, dan sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an adalah seorang pemusik, seorang musisi. Dengan alasan musisi itu bahasa masa kini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti surat Ad-Dukhan itu ada yang mengartikan sebagai surat perokok. Dengan alasan ya perokok ini masa kini. Ya, terjemahan masa kini. Karena apa? Dahulu tidak ada istilah rokok. Adanya 2024. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah pentingnya mengikuti manhaj salaf kaum muslimin. Mengikuti pemahaman para salafus soleh. Memahami Al-Quran, memahami hadis, sebagaimana pemahaman para salafus soleh. Karena para salafus soleh itu adalah orang-orang yang paling faham terhadap Al-Quran. Ya, paling baik pemahamannya, paling semangat di dalam mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim. Ya. Dan apabila tidak mengikuti pemahaman mereka, maka sudah bisa dipastikan menyelisihi mereka. Dan tidak akan ada yang menyelisihi para salafus soleh, kecuali dia akan tersesat dan akan menimbulkan kerusakan. Dan terakhir kaum muslimin, kami mengutip dari perkataan seorang imam besar, ya, Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan sebuah perkataan yang patut kita ingat-ingat kaum muslimin, ya. Kita sematkan di dalam pikiran kita supaya manhaj kita dalam beragama ini baik, lurus, mengikuti pemahaman para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu kaum muslimin. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi orang-orang yang datang kemudian. Orang-orang akhir zaman, ya, dari umat Islam ini, kecuali dengan cara apa yang telah memperbaiki kondisi orang-orang yang pertamanya, orang-orang terdahulunya kaum muslimin. Sehingga sudah sepatutnya perkataan dari Al-Imam Malik rahimahullah ini kita sematkan, kita tanamkan dalam hati kita, dan kita ikuti nasihat beliau. Ya, bahwasanya di dalam beragama ini kita harus mengikuti pemahaman orang-orang terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu, di mana mereka adalah orang yang paling faham terhadap Al-Quranul Karim, dan orang-orang yang paling bersemangat di dalam mengamalkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.